Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke segmen trending topik. Kita akan melihat kira-kira apa yang masih menjadi perbincangan di media sosial ya, Jason? Ya, ini perbincangannya nampaknya membuat kita harus lebih waspada lagi, terutama Anda yang sudah punya anak, keponakan, untuk mengawasi apa sebenarnya kegiatan mereka. Karena kita melihat ini yang sedang viral adalah pembunuhan siswi di Palembang. Siswi SMP, dan pencariannya sampai siang hari ini atau sore hari ini, yaitu 3.000 pencarian Gemma. Oke, dan selengkapnya dalam trending topik berikut ini. Ya, pemirsa, pertanyaannya apa yang sebenarnya ada di pikiran anak-anak ini ketika melakukan pemerkosaan dan juga bahkan sampai pembunuhan begitu ya terhadap korban. Dan maksudnya sebenarnya ini bisa keberencana ya, kalau memang mereka tuh masih berusia dewasa dan bisa diadili sudah dewasa, tapi sayangnya mereka masih di bawah umur. Betul. Jadi harus mengikuti hukum yang undang-undang untuk anak di bawah umur ya. Padahal kalau kita lihat kejahatannya ini sudah kejahatan dewasa loh, Jason. Betul, dan bahkan termasuk pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan terencana begitu. Nah, kalau kita melihat gambar saat ini, pemirsa, memang luka mendalam menyelimuti kediaman dari orang tua dari AA atau korban, seorang siswi kelas 2 sekolah menengah pertama yang berusia 14 tahun yang tewas ditemukan di area pemakaman Tionghoa Palembang. Padahal pemakaman dengan rumah korban itu jaraknya hanya sekitar 600 meter dan orang tua serta keluarga tidak menyangka kalau A ini menjadi korban pembunuhan dari orang dekatnya sendiri. Iya, dan kalau di mata keluarganya nih, Jason ya, sosok AA ini dikenal sebagai sosok yang rajin, mandiri, periang, bahkan sudah sejak duduk di bangku sekolah dasar. AA ini sering membantu perekonomian orang tua dengan berjualan balon usai pulang sekolah. Ya, jadi membantu perekonomian keluarganya juga ya. Tapi tak disangka memang kalau kita lihat lagi kronologinya, hari Minggu pagi menjadi pertemuan terakhir orang tua korban dengan AA. Karena saat hendak pergi berjualan balon, korban diantar oleh sepupunya dan rencananya memang akan dijemput kembali pada sore harinya. Dan lebih ironisnya lagi, Gemma, bahwa ditemukan beberapa fakta, salah satunya korban itu diperkosa sebelum dan setelah dibunuh oleh 3 orang berinisial MZ 13 tahun, MS 12 tahun, dan AS 12 tahun yang masih berstatus pelajar SMP, serta IS sebagai pelaku utama yaitu 16 tahun yang berstatus sebagai pelajar SMA sekaligus kekasih sebenarnya dari AA. Iya, dan diketahui juga IS dan korban baru berkenalan selama 2 minggu melalui media sosial. Dan pelaku IS ini menyebut bahwa bertemu dengan korban pada hari Minggu siang di acara Kuda Kepang, kawasan Pipareja, Palembang. Pelaku bersama dengan 3 rekannya kemudian mengajak korban ke kawasan krematorium Kemuning yang berada di area pemakaman etnis Tionghoa Palembang. Nah, kemudian pihak Satreskrim Polrestabes Palembang ini ternyata tidak menahan terhadap 3 dari 4 pelaku pembunuhan karena masih di bawah umur atau masuk dalam kategori anak-anak yang berperkara dengan hukum. Nah, betul, jadi hanya 1 kemudian yang ditahan yang paling besar begitu yang 16 tahun karena sebagai pelaku utama, sementara ketiga pelaku dititipkan untuk direhabilitasi, pemirsa, oleh Dinas Sosial di Kota Palembang. Tetapi sebenarnya orang tua korban pun tidak rela dan meminta keadilan terhadap anaknya. Serta dari hasil olah TKP dan pemeriksaan forensik, korban ini tewas karena kehabisan nafas akibat mulut dan hidungnya pada saat kejadian itu dibekap oleh para pelaku. Sehingga korban lalu diperkosa kembali secara bergiliran. Dan untuk menghilangkan bukti, pelaku menyeret jasad korban selama 30 menit ke area semak-semak yang ditumbuhi ilalang tinggi dan jarang dilalui warga. Kemudian para pelaku meninggalkan jasad korban. Jasad korban kemudian ditemukan pada Minggu sore oleh seorang warga yang kebetulan melintas di area semak-semak dan melaporkan penemuan jenazah tersebut ke pihak RW. Ya, dan kemudian akhirnya selanjutnya menghubungi pihak kepolisian. Tapi memang kalau kita baca beritanya, bahkan sang pelaku utama ini sempat ikut tahlilan di hari pertamanya begitu ya, ikut mendoakan pada saat datang gitu. Korban, ya. Ya, dan berakting seolah-olah tidak tahu menahu terkait dengan kejadian tersebut.
Dan terkait hasil dari penyidikan kepolisian menyebut bahwa motif dari para pelaku ini melakukan pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap korban karena kecanduan menonton film porno. Dan hal ini dibuktikan dari pengakuan pelaku dan ditemukannya banyak file porno di handphone para pelaku. Ya, ini sangat disayangkan, umur mereka masih sangat di bawah umur, tapi kemudian sudah menyimpan video-video untuk konten dewasa. Dan para pelaku ini dikenakan pasal penganiayaan anak, pemirsa, kemudian persetubuhan terhadap anak dan pasal pencabulan terhadap anak, serta pasal berlapis terhadap perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan juga denda yakni sebesar 3 miliar rupiah. Dan kasus ini juga mendapatkan perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA yang meminta pelaku yang masih di bawah umur diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini menurut Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak yaitu Nahar begitu. Kasus ini terjadi karena ada rentetan masalah yang membuat anak terjebak dalam situasi yang memang mendorong untuk melakukan tindak pidana. Kita akan sama-sama menyaksikan statement atau kemudian keterangan yang disampaikan berikut ini. Bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan anak itu sendiri diniatkan atau atas serta-merta misalnya timbul oleh kehendak anak itu sendiri. Biasanya selalu ada masalah yang berkaitan dengan ini gitu ya. Sehingga ini harus dipahami bahwa setiap anak itu yang terjebak dalam misalnya sebuah tindak pidana, mereka juga adalah korban. Lalu kemudian karena mereka juga punya hak dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan, maka dipastikan bahwa di samping sebagai anak atau anak sebagai pelaku, dia juga harus menghadapi proses hukum, tetapi juga ada hak-hak lain yang tidak boleh dikesampingkan. Artinya bahwa sebagai anak dia juga harus mengikuti sidang, misalnya proses sistem peradilan pidana anak, dan dipastikan bahwa apa yang dilakukan itu harus juga di-backup oleh upaya-upaya lain, misalnya bahwa misalnya dalam memberikan pidana atau tindakan itu harus disertai dengan tindakan-tindakan lain seperti rehabilitasi dan pendampingan-pendampingan lainnya. Nah, sementara itu pemirsa, pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut dalam tindak pidana kumulatif bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal. Iya, tapi gemas sayangnya karena pelaku ini masih di bawah umur, rata-rata masih di bawah 17 tahun, maka hukumannya itu hanya separuh dari hukuman maksimal yang dilakukan atau diberlakukan oleh pelaku orang dewasa. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan sebenarnya aturan atau pengaplikasian hukumnya di sistem peradilan anak itu seperti apa dalam tayangan berikut. Kalau dia ada tindak pidana kumulatif, di mana dalam tindak pidana itu ada pemerkosaan, setelah itu ada pembunuhan, maka ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perencanaan, pembunuhan dengan perencanaan. Berarti dia sudah merencanakan orang itu untuk melakukan pemerkosaan terlebih dahulu, setelah itu dia dibunuh kan, ya. Nah, tetapi sekali lagi, ancaman hukuman untuk anak ini tidak boleh hukuman mati dan tidak boleh hukuman seumur hidup, ya, tidak boleh. Karena itu hukumannya adalah hukuman untuk waktu tertentu. Waktu tertentu terhadap hukuman ini adalah 20 tahun. Maka kalau 20 tahun, maka maksimum yang boleh dipidanakan terhadap anak adalah hukuman selama 10 tahun, paling tinggi begitu, Mas. Jadi bisa saja dari beberapa pelaku ini hukumannya berbeda-beda, Mas. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih ringan, ya tergantung perannya, sehingga menimbulkan akibat dari perbuatan ini. Iya, Jason, dengan kejahatan yang luar biasa seperti ini, apakah perlu ada revisi undang-undang untuk anak-anak ya, supaya bisa diadili secara dewasa? Kalau sudah seperti ini kasusnya. Memang ada seruan-seruan seperti itu, Gemma. Terutama memang dari pihak keluarga korban yang menyerukan bahwa harus dihukum secara maksimal. Bahkan tidak hanya dari keluarga korban, tapi keluarga dari pelaku yang kemudian menjadi pelaku utama itu menyatakan bahwa 3 pelaku yang lain direhabilitasi itu harusnya diterapkan hukum yang sama. Jadi memang terkait dengan apakah bisa dikenakan hukuman maksimal atau tidak, sampai dengan saat ini karena undang-undang kita hanya memberlakukan
hukuman maksimal itu setengah dari orang dewasa, jadi tidak bisa dikenakan dengan hukuman seperti itu. Oke, kita harapkan tidak terjadi lagi seperti ini dan juga bagi para orang tua mungkin bisa lebih mengontrol anak-anaknya, terutama untuk konten-konten di handphone masing-masing anak ya. Iya betul, karena ini menjadi sebuah trigger ya, atau pemicu anak-anak untuk bertindak jauh seperti tadi. Semoga tidak terjadi yang seperti itu, tidak patut dicontoh. Jangan ya Dek ya, pokoknya ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.